kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bagaimanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sabar dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah di minggu pertama di bulan Juli ini, mari bersama-sama kita bangkit. Kita punya rasa optimis sebab Tuhan merencanakan setiap yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari Tuhan bersama-sama kita bangkit berdiri dengan segenap hati. Mari kita bawa pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Mari Tuhan, buka hatimu, bersama-sama kita katakan, haleluya Yesus, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari dengan segenap hati sama-sama kita katakan, kasih yang terindah. Katakan, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Yesus. hanya ku temukan di dalam-Mu. Kami mengucap syukur. Biarlah pujian ini keluar dari hati kami yang paling dalam, Hatiku sebagai bentuk ucapan syukur buat kasih setia-Mu. selalu di setiap waktu. Ajar kami untuk mengasihi-Mu. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Mari bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku. sekali lagi katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari dengan segenap hati sekali lagi katakan, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. katakan, Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. mari dengan segenap hati sekali lagi katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari sembah, angkat suaramu, tinggikan nama Yesus, muliakan, sembah Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh.
Padamu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kekal. Mari dengan segenap hati katakan, Yesus, Engkau kekagumi. Yesus, Engkau kekagumi. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari yang siap memuji nama Tuhan, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang penuh dengan kuasa. Terpuji namamu Tuhan, sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan kita, kuasa yang memberikan kita kemenangan. Haleluya. Mari teman-teman sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Juru Batu keselamatanku. sama-sama satukan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. mari semuanya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Umat Tuhan, sekali lagi kita mau katakan, Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. katakan Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari dengan senang hati katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, masyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. mari Tuhan sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. katakan ada kuasa, Ada kuasa dalam nama Yesusku. sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Hari ini kita percaya mujizat Tuhan nyata di setiap kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu saudaraku. Katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbenam. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Katakan,
Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kita. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tetap bersuka cita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab kita diberi kuasa untuk mengalahkan setiap musuh kita. Haleluya. Mari Tuhan sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari sama-sama serukan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Raja yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terpuji namamu Bapa. Haleluya. Diberi kuasa. Mari dengan senang hati lebih keras lagi kita mau katakan. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, katakan bila Allah ada bersamaku. bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku. Mari gereja Tuhan bangkit. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan kita. Bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita. Haleluya. Kami mau bangkit menyatakan iman kami kepadamu Tuhan. Mari gereja Tuhan sama-sama katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorak-sorai luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita. Bersama-sama kita akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita menyatukan diri untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika hari ini sekali lagi kami boleh menghadap Engkau. Biarlah Engkau sendiri akan memberkati setiap kami, baik kami yang masih bekerja di kantor ataupun yang tetap bekerja dari rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang dengan berusaha luar biasa supaya pandemi ini berakhir dengan begitu cepat, dan bagi segenap masyarakat Indonesia yang berusaha beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan normal yang baru. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang terdampak, baik mereka yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, yang mengalami penurunan omset, penurunan usaha. Engkau sendiri akan beri jalan keluar, beri kekuatan untuk kembali bounce back. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman
kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita buka hati kita lebih lagi, kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan. We worship You. Oh, we worship You. We worship You. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. I worship You. You are here. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Sama-sama kita katakan, oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart. I worship You. I worship You. Lord, I worship You. I worship You. You are here, healing every heart. Healing every Let's worship. I worship You. I worship. Oh, You are here. You are here, turning lives around. I worship You. I worship You. You are here. You are here, mending every heart. I worship You. I worship You, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who. Sekali lagi kita katakan, oh, You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You. Katakan, that is who You are. 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 That is who. Oh, that is who You are. 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 That is. Oh, that is who You are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sekali lagi kita katakan, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Semuanya katakan, that is who you are, that is who you are, that is who you are, oh, that is who you are, 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 Jesus, that is who you are, church, that is who you are, that is who you, that is who you are, who you are, that is who you are. Oh, we worship you. Mari kita sembah Dia. Oh, Jesus, you are my waymaker. You are promise keeper. We worship you, Jesus. Kami percaya. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Sebab hanya Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan. Nama Syanda ya lama ya lama ya lama sih. You are Jesus. We thank you, Lord. That is who you are, Jesus. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami rasakan, kami rasakan kehadiran-Mu memenuhi kami. Mari kita berdoa supaya Tuhan sendiri memberi pencerahan hikmat yang luar biasa supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur jika hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau sendiri pakai Roh Kudus-Mu melalui setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami percaya juga kuasa Roh Kudus itu yang menerjemahkan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam sikap, ucapan, dan perilaku kami. Berkati setiap kami yang ikut ibadah ini di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri akan beri hikmat yang luar biasa sehingga kami bisa mengerti dengan penuh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita tahu bahwa mulai minggu-minggu ini pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Bahkan ada yang sudah mencabut sehingga PSBB tidak lagi berlaku, tetapi yang sekarang berlaku adalah kampung tangguh, desa tangguh yang disesuaikan dengan polisi kebijakan wilayah masing-masing. Apakah itu kampung, apakah itu desa, apakah itu kota atau kabupaten. Hari ini saya ingin berkhotbah dengan judul New Normal, It's Time to Bounce Back. Dan inilah yang diharapkan oleh pemerintah. Karena selama berbulan-bulan kita dihajar oleh COVID-19, maka hampir semua faktor kehidupan itu terdampak. Dunia bisnis, sektor ekonomi, semuanya turun. Oleh sebabnya saat ini mari kita bukan sekedar beradaptasi dengan kenormalan baru atau sering kita dengar new normal, tapi bagaimana kita bisa membuat kehidupan kita bangkit, memantul kembali.
Mari kita baca peringatan dan penghiburan dari firman Tuhan. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari kita lihat ada ilustrasi gambar yang menarik, yang kontras antara satu sama yang lain. Yang sebelah kiri dikatakan unforgiven, the bait of Satan. Rupanya iblis, setan itu membuat kita untuk tidak bisa mengampuni. Sedangkan di sisi lain dikatakan bahwa forgiveness, blessing of God in you. Bahwa pengampunan dan berkat dari Tuhan itulah yang ada di dalam diri kita. Kita tidak perlu menyalahkan, tidak mencari kambing hitam mengapa pandemi global ini bisa terjadi. Tetapi yang jauh lebih penting, bagaimana kita bukan saja bisa beradaptasi, mulai hidup baru dengan kenormalan yang baru, tetapi kita bisa bangkit kembali, memantul kembali. Mari kita lihat yang pertama, ada beda kelas antara Tuhan dan setan. Yang pertama, setan katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa saja sih yang bisa dilakukan oleh setan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kata mencuri itu sendiri. Setan bisa mencuri apa saja yang dia bisa ambil dari hidup kita. Harta, cinta, damai, sejahtera. Bukankah seringkali kita kehilangan damai sejahtera saat harta kita diambil? Kita pun bisa kehilangan damai saat rumah tangga kita dilanda oleh badai. Dan yang kedua, membunuh apa saja yang bisa dia matikan dalam diri kita. Nyawa, relasi, semangat. Dengan dibunuhnya relasi, maka hubungan kita bukan hanya dingin, tetapi rusak. Dan kita juga bisa kehilangan semangat. Ketika semangat kita dibunuh, dimatikan, maka tidak lagi kita memiliki harapan untuk maju ke depan. Yang ketiga adalah membinasakan atau menghancurkan apa saja yang bisa dia lumat. Selama berbulan-bulan kita dihajar oleh pandemi ini, bisnis kita bisa terpuruk, kita bisa tidak mempunyai harapan lagi. Bahkan ada orang yang takut menghadapi masa depan. Ada seorang pengusaha properti dan dia agen tunggal pemegang merek tertentu yang dia sharing bahwa di dalam bulan-bulan COVID ini omsetnya bukan hanya menurun tetapi turunnya drastis. Kalau roller coaster ada saatnya turun kemudian naik kembali. Dia berkata selama bulan-bulan ini sampai sekarang kondisinya tetap menukik menurun dan itu membuat saya ragu-ragu. Membuat saya sedikit takut, tetapi ketika saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya bisa bounce back, bisa bangkit kembali. Saya berharap Tuhan memberi saya hikmat, supaya bisa melakukan bisnis dengan lebih baik, bahkan kalau perlu mendapatkan bisnis yang baru. Yang kedua, mari kita lihat apa yang Tuhan berikan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan ketika memberi kita hadiah, memberi kita kado, dia bukan memberinya pas-pasan, asal cukup. Tetapi di sini dikatakan memberinya dalam segala kelimpahan. Sehingga kita bisa punya banyak hal dan itu datangnya dari Tuhan. Yang pertama apa artinya? Yaitu memberi hidup. Dikatakan bahwa ketika kita tidak lagi memiliki hidup, bahkan semangat hidup, sebetulnya kita sudah mati dalam berbagai aspek hidup kita. Baik secara pribadi, secara ekonomi, dan secara kemasyarakatan. Kita bisa mengurung diri, takut bertemu dengan teman. Mengapa? Karena kita mati. Dan yang kedua dikatakan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa artinya mempunyainya dalam segala kelimpahan? Ada orang yang berkata bahwa ketika Tuhan memberi kita mengisi segelas air, gelas kosong diisi dengan air, dia bukan hanya mengisinya seperempat
atau setengah seperti yang saya pegang ini, tetapi dikatakan full to the brim, penuh sampai ke batas sisinya. Bahkan dikatakan sampai berkelimpahan. Artinya apa? Supaya gelas kita diisi, hidup kita diisi penuh melimpah. Untuk apa? Ketika hidup kita penuh melimpah, maka limpahannya bisa memberkati banyak orang di sekitar kita, khususnya keluarga inti. Mari kita lihat yang kedua, beda pergumulan. Setiap kita masing-masing memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Ketika Yesus disalibkan, ada satu peristiwa yang menarik, karena di situ ada 2 orang penjahat yang sama-sama disalibkan bersama dengan Yesus. Mari kita lihat yang pertama, yang bebal, Alkitab tidak mencatat namanya, tetapi ada tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa namanya Gestas, yang bebal dan terpental. Mari kita lihat Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu, ada yang memberi nama Gestas, Alkitab kita tidak menulis itu, tetapi yang jelas dikatakan yang jahat. Penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tampaknya baik, suruh menyelamatkan dia, tetapi dia menguji, selamatkan dirimu lebih dahulu. Seakan-akan berkata begini, kalau engkau memang Tuhan, kalau engkau memang Maha Kuasa, maka engkau bisa turun dari salib itu. Atau justru minta malaikatmu untuk menurunkan engkau. Bahkan untuk membasmi, membinasakan orang-orang yang menyalibkan engkau. Jadi intinya bukan minta tolong. Intinya menguji, mengetes, menantang Yesus. Dan yang kedua, yang belajar dan memantul. Kitab yang lama berkata Dismas, bukan di Alkitab, tapi tambahan. Dikatakan Dismas namanya. Di dalam Lukas 23 ayat 40 sampai 41 dikatakan begini. Tetapi yang seorang menegur dia. Mari kita perhatikan tegurannya luar biasa. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Dia menegur dikatakan engkau, artinya dia tunjuk langsung. Tetapi lihat ayat 41, dia tidak merasa self-righteousness, merasa dirinya sendiri yang benar dan penjahat yang lain salah. Tetapi perhatikan ayat 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Jadi penjahat yang satu merasa bahwa iya, kita memang layak dihukum karena kita salah. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia memberikan perbandingan yang luar biasa antara dirinya sebagai orang berdosa dan Yesus yang tidak berdosa disalibkan untuk mati bagi setiap kita. Dan dia menganggapnya itu pribadi. Yesus disalibkan untuk menebus dosa dia sendiri. Itu sebabnya mengapa Yesus langsung berkata, today you will be with me in paradise. Hari ini engkau ada bersama-sama aku di surga. Sedangkan penjahat yang lain, yang tidak mempercayai Yesus, bahkan menghujat, dia tidak memperoleh bagian yang indah itu. Mari kita lihat bagian yang ketiga. Beda sikon, tapi sama responnya. Seringkali kita bisa sikonnya itu sama, tetapi kita beda respon. Dan mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang beda sikon yang dialaminya, pergumulannya, tetapi responnya sama. Mari kita lihat yang pertama, Simson. Lihat apa yang dilakukan oleh Simson. Simson mengandalkan kekuatan sendiri dan rentan terhadap rayuan. Artinya apa? Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri yang betul-betul terbatas, tidak mampu, maka saat itulah kita sebetulnya rentan mengalami cobaan. Karena apa? Ketika kita andalkan diri kita sendiri yang sebetulnya tidak seberapa inilah, maka dengan mudahnya musuh menggodai kita, mencobai kita, dan ingin menjatuhkan kita. Demikian juga terhadap
Simson. Kita lihat bahwa meskipun dia kuat dan cerdas, bahkan Simson memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ketika suatu kali dia melihat ada bangkai harimau, dan di dalam bangkai harimau itu ada sarang lebah di situ. Dia bisa membuat teka-teki yang membingungkan orang-orang Filistin. Mari kita lihat, tetapi saat dia mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kesombongannya, maka dia jatuh. Mari kita lihat yang pertama, bagaimana sih proses kejatuhan Simson. Yang pertama adalah jatuh dalam rayuan maut dan pangkuan Delilah. Lihat, Simson punya kelemahan, yaitu gampang jatuh di tangan wanita. Mari kita lihat. Di dalam Hakim-Hakim 16, ayat 16, 17, dan lompat ke 19 dikatakan seperti ini. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek. Apa sih yang direngekkan perempuan itu? Karena Simson memberi teka-teki, tetapi tidak seorang pun bisa memberikan jawabannya. Dan Delilah diancam oleh mereka supaya bisa mengorek apa saja jawaban itu dari Simson. Simson mula-mula kekeh, mula-mula kukuh, mula-mula kuat di dalam pendiriannya untuk tidak membocorkan rahasia itu kepada siapapun. Tetapi lihat, karena kelemahannya oleh wanita, dia dirayu, dibujuk terus-menerus. Perhatikan kata terus-menerus, dari hari ke hari. Maka pertahanannya tidak lagi kuat, pertahanannya menjadi bobol. Sehingga dikatakan setelah berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati. Sehingga ia mau mati rasanya. Bayangkan seorang yang kuat, cerdas, tetapi ketika jatuh ke tangan wanita yang terus-menerus merayunya, menggunakannya, use him, maka dia jatuh juga. Ayat 17 dikatakan, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Tidak lagi ditutup-tutupi. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Seorang nasir Allah memang memanjangkan rambutnya dan tidak dipotong. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Lihat akhirnya ketika benteng pertahanannya itu bobol, roboh, maka dia keluarkan semua rahasia yang seharusnya tidak dia ungkapkan. Perhatikan ayat 19. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Kita bisa bayangkan ketika Simson yang kuat, yang perkasa itu membaringkan kepalanya di pangkuan Delilah. Kemudian dibelai-belai rambutnya, terus menerus dibujuk dengan kata-kata yang lembut, maka dia tertidur. Lalu dipanggilnyalah seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, ketika kita mempunyai prinsip yang kuat, tetapi saat kita tidak menjaganya, tidak menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan, tidak menyerahkan hidup kita ke tangan Roh Kudus, supaya terus menerus kita diberitahu, kita dibimbing, kita ditegur, kita dikuduskan, maka kita akan mudah jatuh. Dan pada saat itulah kita menjadi sangat-sangat lemah. Yang kedua, apa yang terjadi? Simson ditangkap dan dibutakan matanya. Bukankah ini penghinaan yang luar biasa? Seorang yang kuat perkasa ditangkap dan dibutakan matanya. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 21 dikatakan seperti ini. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling.
Mari kita bandingkan seorang yang luar biasa kuatnya. Mungkin kalau kita di Indonesia bisa menyatakan seorang pendekar, seorang jawara, seorang jagoan. Tetapi tiba-tiba menjadi yang sangat lemah. Sehingga bukan hanya ditangkap, tetapi juga dibutakan matanya. Dari orang yang sangat perkasa, mungkin kita bisa katakan superhero, karena dia bisa membunuh banyak orang, bahkan hanya dengan senjata yang sederhana, yaitu tulang rahang keledai. Tetapi lihat, ketika dia dipermalukan, matanya dibuat buta dan dibelenggu. Dan pekerjaannya apa? Di sini dikatakan menggiling. Mari kita lihat, bahwa dosa bisa membuat kita seperti itu. Kita dibuat berputar-putar terus dalam keputusasaan. Kita tidak bisa kemana-mana, seakan-akan kita terbelenggu. Sebetulnya yang membelenggu kita bukan rantai yang kuat itu. Yang membelenggu kita bukan mata yang buta, tetapi yang membelenggu kita adalah mata yang dibutakan oleh kesombongan, mata yang tidak bisa melihat kelemahan kita sendiri, dan akhirnya kita terjatuh. Dan saat kita jatuh dalam dosa, seperti apa yang dialami oleh Simson, kita berputar-putar di tempat, tidak kemana-mana. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, saya memiliki seekor tupai. Orang Jawa berkata bajing. Dan oleh keluarga dibelikan sangkar. Dan sangkarnya itu bisa berputar-putar. Nah, ketika tupai itu saya tempatkan di sangkar itu, dia bisa berlari sekencang-kencangnya, seolah-olah dia bisa pergi kemana-mana. Kenyataannya dia tetap di tempat, karena yang berputar adalah sangkarnya. Demikian juga dengan kita, ketika kita dibelenggu oleh dosa, dan kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, maka hidup kita berputar-putar dari satu dosa ke dosa yang lain. Jika ada di antara kita yang mungkin mengalami hal yang sama, kita mengalami hal yang buruk di dalam hidup kita, punya dosa yang berat karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang susah sekali kita lepaskan, maka kita bisa menjadi frustrasi karena kita terus-menerus berputar-putar tanpa bisa keluar dari habit yang buruk itu. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan dan diberi lingkungan yang positif, orang-orang yang mendukung, maka kita bisa mengalami breakthrough. Kita bisa mengalami terobosan di dalam hidup kita. Mari kita lihat yang ketiga. Simson mengalami bounce back. Dia memantul, dia bangkit kembali. Mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Dikatakan berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja. Perhatikan kata ini, sekali ini saja. Rupanya Simson merasa bahwa inilah titik habis terakhir. Dan dia ingin menunjukkan ketika dia dalam perjalanan hidupnya sudah jatuh di dalam dosa. Dia tidak ingin mengakhiri hidupnya di dalam dosa. Tetapi dia ingin sekali lagi kembali kepada Tuhan. Sehingga dikatakan sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga, kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Ketika saya berada di Israel, saya tanya kepada tour guide, bisa enggak tunjukkan kepada saya tempat Simson merobohkan bangunan itu? Dan dia berkata, susah. Tetapi saya bisa menunjukkan tiang yang sejenis, tiang yang mirip dengan yang Simson robohkan. Dan ketika saya melihat, ternyata tiangnya itu cukup besar. Mengapa? Karena dipakai untuk menyangga bangunan yang kuat. Dari sini kita juga bisa belajar bahwa di dalam kehidupan kita, kita bisa mengandalkan kekuatan tiang, bangunan. Kita dari keluarga yang luar biasa, punya koneksi yang sangat kuat, punya harta yang melimpah. Tapi ternyata
ketika tiang itu hanya bersandarkan pada kekuatan manusia, tidak berdasarkan pada kekuatan Tuhan. Mari lihat apa yang terjadi. Di dalam ayat 30 dikatakan, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin itu. Bersama orang-orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu. Dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi artinya dengan satu pukulan terakhir, tetapi bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, karena kenasirannya sudah hilang, tetapi kali ini dia betul-betul mengandalkan Tuhan yang memulihkan kembali kekuatannya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah di dalam hidup ini jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kekayaan yang kita miliki, mengandalkan koneksi, networking, tetapi mari kita andalkan Tuhan. Yang kedua adalah Ayub. Mari kita lihat, Ayub merasa sudah melakukan semua sehingga mereka sudah benar, sudah merasa benar. Banyak orang yang memakai ilustrasi Ayub, dianggap orang yang tidak punya kesalahan sama sekali. Tetapi ketika kita lihat dari percakapannya terhadap 3 orang sahabatnya, maka kita tahu ternyata masih ada kelemahan Ayub. Yang bisa kita teladani, yang sungguh-sungguh tidak ada dosanya, itu hanya Yesus. Meskipun Ayub seorang yang saleh, tetapi dia tetap manusia yang bisa berdosa. Apa sih yang Ayub alami? Yang pertama, dia bangkrut. Bisa jadi di saat pandemi seperti ini, bukan hanya kita mengalami penurunan yang luar biasa, bisnis kita, omset kita, karir kita, tetapi kita juga bisa bangkrut, kembali ke titik nadir. Seorang sahabat malah berkata, saya bukan hanya titik nadir Pak Safir, saya sudah dalam posisi minus. Oleh sebab itu dia terus-menerus berharap kepada Tuhan, supaya Tuhan membuatnya bounce back, bisa memantul kembali. Yang kedua, kehilangan anak-anak dan istri. Yang ketiga, diceramai teman-temannya, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Ketika saya membaca kitab Ayub, mula-mula saya sangat senang, saya sangat berempati. Bukan hanya dengan Ayub, tetapi juga dengan 3 sahabatnya. Mengapa? Ketika mengalami hal yang buruk, sahabat-sahabatnya tidak mencela, tidak mengutuk, tetapi duduk diam bersama. Seringkali ketika kita mengunjungi orang sakit, orang yang mengalami bencana, orang yang mengalami prahara di dalam hidupnya, tragedi, tanpa sadar kita menghakimi, ada dosa apa ya di dalam dirimu? Bukankah itu membuat orang-orang yang kita kunjungi, yang seharusnya kita hibur, justru tersayat-sayat hatinya. Demikian juga dengan 3 sahabatnya itu. Meskipun ketika mereka mengatakannya, memberi nasihat kepada Ayub, tujuannya jelas supaya Ayub terus berharap kepada Tuhan. Tetapi bisa jadi ucapannya, caranya itu memprovokasi Ayub, sehingga Ayub juga akhirnya merasa jengkel. Yang keempat, inilah yang membuat akhirnya Ayub protes kepada Tuhan. Di dalam Ayub 3 ayat 1-5 dikatakan begini, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya. Dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Bukankah kita sering melihat di sekeliling kita, membaca berita, menyaksikan di televisi, bagaimana orang-orang yang tertentu, yang merasa hidupnya dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain, merasa bahwa lebih baik tidak dilahirkan, daripada dilahirkan mengalami penderitaan yang terus-menerus, yang seakan-akan tidak pernah ada habisnya.
Jika ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang merasa hidupnya seperti itu, ada orang yang berkata, in the shadow of the dead, di bawah bayang-bayang sang maut itu sendiri. Kita percaya bahwa maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bersama kuasa kebangkitan Kristus itulah, mari kita bounce back, memantul kembali. Dan inilah yang terjadi pada Ayub. Akhirnya dia juga bounce back. Di dalam Ayub 42 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Bukankah seringkali iman kita itu hanya mendengar dari orang lain. Demikian ketika pandemi ini mewabah, kita dengar dari orang lain. Bahkan yang memprihatinkan, berita hoaks pun kita dengar. Sehingga semakin kita mendengar berita, semakin kita lihat break news, maka apa yang terjadi? Kita menjadi ketakutan dan semangat kita untuk bounce back itu tidak ada lagi. Tetapi lihat Ayub berkata dengan jujur, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bukan karena apa kata orang, bisa jadi orang lain yang memperkenalkan Kristus kepada kita. Bisa jadi ada orang lain yang menasehati kita, yang membuat kita bisa berpindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tetapi hanya perjumpaan pribadi dengan Kristus itulah yang membuat kita bisa bounce back, bangkit kembali. Ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Ketika kita merasa salah, jika kita gentle, maka kita mencabut perkataan kita dan say sorry. Sorry, aku telah salah. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Permintaan maaf harus disertai dengan penyesalan. Ada seorang ibu yang berkata seperti ini, Pak, saya sudah putus harapan, tawar hati menghadapi pasangan saya. Karena setiap kali dia minta ampun, minta maaf, saya ampuni. Dia mengulang lagi kesalahannya, dan mengulang lagi kesalahannya. Dan ada juga seorang bapak yang sharing kepada saya bahwa pasangan hidupnya ternyata juga tidak setia dengan dia. Dia mencoba sabar, menasehati istrinya. Dan istrinya setiap kali minta maaf, minta ampun, dia ampuni. Dia ulang lagi, sampai bukan hanya dia, tetapi anak-anaknya, keluarga besar, akhirnya berkata kepadanya, relakan saja. Tetapi saya berkata, coba terus-menerus doakan istri Anda, supaya Tuhan sendiri akan tegur dan mengembalikannya kepada Anda. Sehingga dikatakan apa, dia bukan hanya itu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bayangkan dia betul-betul memantul, bounce back. Ketika dia mengakui kesalahannya, dia bahkan bisa memintakan ampun kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya yang mencela dia. Tuhan memberkatinya kembali. Bisa jadi ada di antara kita yang ikut ibadah online ini mengalami kepahitan terhadap orang-orang yang terus-menerus melukai hati kita. Saat kita memberikan pengampunan, release forgiveness, maka kita bukan hanya merasa lega, tetapi Tuhan tahu bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan Dia akan pulihkan kita. Mari kita lihat gambarnya di sini. Kelihatan bahwa Ayub dipulihkan, bukan hanya keluarga, tetapi sahabat-sahabatnya pun berkumpul kembali. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita belajar dari Petrus. Tokoh yang sangat-sangat terkenal. Karena dia menjadi inner circle Yesus. Menjadi orang yang paling dekat dengan Yesus. Bersama Yohanes dan Yakobus. Petrus ketika mengalami sombong rohani, dia mengalami kejatuhan bertingkat. Apa yang dimaksud kejatuhan bertingkat? Seringkali ketika kita jatuh dalam dosa, itu kita tidak tiba-tiba. Orang Jawa berkata ujuk-ujuk. Orang Bule berkata suddenly. Tiba-tiba, seketika. Seringkali kejatuhan seseorang bukan seperti itu. Tetapi dikatakan bertingkat. Mari kita lihat yang pertama. Kejatuhan Petrus yang pertama. Di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 70 dikatakan begini. Sementara itu Petrus duduk di halaman
di luar, di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Seharusnya Petrus mengakui, karena dia memang inner circle Yesus, lingkaran terdekat Yesus. Tetapi ayat 70 dikatakan, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Pura-pura bego, pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Padahal Yesus ditangkap. Orang yang paling dekat dengan dia, yang dia tuhankan, ditangkap. Ia menyangkal. Mari kita lihat yang kedua, kejatuhan yang kedua mulai meningkat. Di dalam Matius 26, ayat 71 sampai 72. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, meningkat dosanya. Kalau tadi dikatakan hanya menyangkal, sekarang ditambahi, ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dia sudah to the point. Bahwa orang itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Yesus yang dia sembah, Yesus yang menjadi sahabatnya, guru dan Tuhannya, ternyata dia tolak. Dan yang ketiga, kejatuhan yang ketiga, inilah yang paling parah. Seperti dikatakan the point of no return. Hati-hati ketika kita mulai nyerempet bahaya. Maka pada saat itulah kita bisa terjatuh untuk seterusnya. Di dalam Matius 26 ayat 73-74. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasanya. Ketika kita bersahabat dengan seseorang, bahasa kita mau nggak mau, kebiasaan kita lama-lama bisa nular. Lama-lama bisa menjadi seperti siapa sahabat kita. Sehingga sering kita dengar, show me your friends and I will show you your future. Tunjukkan kepada saya siapa temanmu. Dan saya akan lihat masa depanmu seperti apa. Artinya ketika kita dilingkari oleh positif group, positif peer group, orang-orang yang sangat mendukung kita, positif support group, orang-orang yang benar-benar mendukung kita bisa maju. Perhatikan ayat 74. Inilah kejatuhan Petrus yang luar biasa. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Bukan hanya menyangkal, tetapi dia mulai mengutuk. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Tetapi lihat, karena kasih karunia Tuhan yang panjang sabar, penuh pengampunan. Ketika Tuhan jamah dia mengalami pertobatan sejati. Petrus mengalami bounce back. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dikatakan begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu ketika Petrus berkhotbah, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Apa artinya? Kita orang yang sakit, susah bahkan tidak bisa menolong orang sakit. Kita harus lebih sehat dulu supaya bisa menolong orang. Kita yang tidak bisa berenang, susah menolong orang lain yang tenggelam. Sehingga kita harus bisa berenang lebih dahulu. Mari kita lihat konklusinya. Jika Yusuf bisa keluar dari sumur dan penjara, Yunus dari perut ikan, Daniel dari gua singa, dan Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian yang menyala-nyala, bahkan dikatakan 7 kali lebih panas, kita pun bisa keluar dari sikon yang buruk ini dan bounce back ke arah yang lebih baik. Perusahaan-perusahaan terkenal, Honda, Apple, pernah mengalami penurunan, tetapi mereka bisa bounce back. Bahkan Marvel yang pernah mengalami hampir bangkrut, ketika mereka tetap bertahan, punya harapan, inovasi baru, kreativitas baru muncul, maka akan bangkit kembali. Mari kita tanamkan di dalam diri kita bahwa bersama Yesus kita bisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika pada awal bulan ini kami belajar bagaimana kami bisa bounce back. Pemerintah sudah mulai membuka karantina, kuntara, lockdown, PSBB, dan menggantinya dengan kampung tangguh. Kami percaya Tuhan,
ketika setiap masyarakat, orang-orang yang tergabung di dalamnya, apakah itu di kampung, apakah itu di desa, apakah itu di kabupaten dan kota, bahkan di seluruh Indonesia, kita sepakat untuk kembali hidup baru di dalam new normal. Kami percaya Tuhan akan memberi kami kekuatan, memberi kami hikmat, memberi kami kreativitas baru, supaya di tengah kesempitan ini, kami percaya Engkau tetap memberi kami kesempatan untuk bangkit kembali. Berkati umat-Mu yang terdampak oleh pandemi ini. Kami percaya bukan sedikit, tetapi hampir semua orang mengalami dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi biarlah semua hal ini tidak membuat kami terpuruk, tetapi membuat kami bangkit kembali bersama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang percaya, mari yang bangkit bersama-sama, kita katakan amin. Jemaat yang ibadah di rumah masing-masing, persiapkan roti dan anggur sesuai dengan jumlah keluarga. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika sekali lagi Engkau izinkan, perkenankan kami untuk ikut satu meja perjamuan dengan Engkau. Engkau yang sudah menguduskan dan menyucikan roti dan anggur, terutama Engkau sendiri akan kuduskan, sucikan setiap kami, baik kami yang melayani maupun kami yang dilayani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang percaya bersama saya yang siap menerima meja perjamuan kudus, duduk satu meja dengan Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bangkit berdiri, kita angkat roti kita, dan saya akan bacakan sekali lagi apa yang Tuhan sendiri katakan kepada setiap kita. Sebab apa yang telah kuterima daripadamu, akan kuteruskan kepadamu. Sebab aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur jika sekali lagi Engkau bisa kuduskan kami, sucikan kami, sehingga kami bisa layak menerima perjamuan kudus-Mu. Bapa, biarlah apa yang kami lakukan ini bukan rutinitas belaka, tetapi sungguh-sungguh menghargai pengorbanan-Mu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Sekarang mari saatnya kita pegang dan angkat anggur kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika sekali lagi kami boleh memegang cawan yang merupakan lambang dari pencurahan darah-Mu untuk menebus setiap kami. Engkau rela menjalaninya tanpa berkeluh kesah, karena kami percaya bahwa setiap tetes darah-Mu yang kudus itu mengandung ucapan yang sungguh melegakan setiap kami. Karena Engkau berkata, aku mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, karena kami yang penuh dosa ini, Engkau tebus, Engkau ampuni, bahkan Engkau kasihi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Minumlah di dalam nama Yesus. Mari kita memuji dan memuliakan Dia. Haleluya. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat tubuh dan darah-Mu yang menyucikan kami, yang membebaskan kami. Mari sembah Yesus. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama kita katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapa, kami mengucap syukur untuk jamuan kudus bersama Engkau. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi pada hari ini. Ketika kami sakit dan kami menguasai diri kami, menyerahkan sepenuh hati, kami percaya Engkau akan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang hari ini telah menerima perjamuan kudus-Mu. Bila itu menjadi pengingat kami yang sempurna atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang percaya bersama saya, mari sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, tema kita untuk bulan Juli adalah bounce back. Apa arti bounce back sebenarnya? Secara harafiah bounce back artinya memantul. Demikian juga saat kita bermain basket atau pingpong, maka bola pingpong ataupun bola basket itu akan memantul. Di dalam kondisi new normal seperti ini, seharusnya di dalam bidang apapun kita sudah mulai berpikir untuk bounce back. Apakah mudah? Susah pasti. Tetapi kalau kita tidak punya mental untuk bounce back, paradigma untuk kembali memantul, bangkit kembali, maka kita tidak punya semangat untuk maju. Oleh sebab itu biarlah di dalam segala aspek kehidupan, apakah itu aspek rohani,
aspek keluarga maupun aspek bisnis dan pekerjaan serta karier, kita mengusahakan supaya bounce back. Dan biarlah Tuhan sendiri memberkati usaha kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadi jangan anggap enteng masalah hati Bapak Ibu. Karena hati akan menentukan saudara diberkati atau tidak. Makanya betul Alkitab katakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Kenapa kita harus menjaga hati? Ada apa rupanya di balik hati itu sehingga akhirnya kita harus mesti menjaga ekstra hati-hati. Baik Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, bersama-sama kita angkat tangan kita, bersama-sama kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari dengan segenap hati gereja Tuhan, naikkan pujian ini. Katakan dengan iman, kuasa-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji. Dengan iman katakan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur jika pada minggu hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami boleh menyelesaikan ibadah kami meskipun di rumah dengan baik. Bapak, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak berdampak. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa khususnya untuk tenaga medis. Biarlah Engkau sendiri akan berkati mereka, lindungi mereka, beri kekuatan ekstra, sehingga ketika mereka bisa merawat pasien, mereka tidak terpapar. Dan kami juga berdoa untuk keluarganya yang dengan rela, dengan sepenuh hati, menyerahkan keluarganya untuk berada di garda depan, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan sendiri juga beri kekuatan. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu yang hari ini ikut di dalam ibadah daring. Tuhan sendiri akan berkati mereka, tilik mereka pribadi demi pribadi. Yang sakit Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Yang kemudian ketika dites
ternyata positif, Tuhan juga akan bisa sembuhkan dengan kuasa Tuhan, juga lewat peralatan medis, dokter dan perawat yang mereka terima. Kami juga berdoa untuk dampak ekonomi, biarlah Engkau sendiri juga memberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami. Biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara boleh bangkit berdiri, membuka kedua tangan, dan mengaminkan setiap berkat. Diberkatilah engkau, hai kaum pria. Diberkatilah engkau, hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi Gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center dan siapapun yang ikut ibadah lewat daring yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat dan rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu, dengan berkat rohani, dengan berkat jasmani, dengan berkat yang tidak terduga-duga, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari secara bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Sejarah manusia